Berapa? Kenapa Yesus disalib? Iya, dia mau menunjukkan dia bisa bangkit. Karena nggak ada satu manusia pun yang bisa bangkit sendiri seperti Yesus. Jadi kenapa dia disalib? Dia mau menunjukkan kekuatannya, bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Berarti mau unjuk Iya dong, unjuk kekuatan pamer. dong. Tuhan itu harus menunjukkan kekuatannya. Kalau ada Tuhan tidak pernah menunjukkan kekuatannya, berarti itu bohong. Berarti pamer ya, Kak? Iya dong, Tuhan harus pamer. Oh, pamer. Iya, kalau dia tidak pamer, nggak ada orang yang percaya. Iya, pamer kekuatan itu penting. Kenapa? Karena satu manusia pun nggak ada yang bisa pamer seperti dia. Apalagi Begini, Tuhan-Tuhan di dunia ini nggak ada yang bisa pamer kayak dia. Kenapa? Oke, siap. Ya mukanya aja nggak ada, wujudnya aja nggak ada. Gimana mau pamer? Oke, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanya Bang Rula? Kalau mau pamer banyak di tempat lain begitu, tidak usah Nggak disalib. ada. begitu. Coba, Tuhan kamu pernah pamer nggak? Hah? Tuhan kamu Ngapain? pernah ada nggak? Pamer mukanya Ngapain ada nggak? sombong? Ngapain sombong? Ngapain sombong? Ngapain sombong? Kan pamer. Menunjukkan Kan ada. sombong tuh. Gini Bang, membuktikan itu bukan artinya sombong Bang. Sombong itu kalau ditanya dia nggak ngejawab itu sombong. Apakah disalib itu? Mau membuktikan loh Bang. Disalib salib itu untuk Kan abang bilang pamer, ya nggak apa-apa. Kan dia mau membuktikan kuasanya. Kalau Tuhan tidak membuktikan kuasanya, berarti dia tidak punya kuasa dong. Kalau dia membuktikan kuasanya, tidak perlu juga disalib, bisa. Tinggal dia kakak Lalu bagaimana menunjukkan kuasanya? Coba. Tinggal dia bela gunung. Kenapa Untuk harus apa disalib? belah gunung? Kan merusak, membunuh orang, banyak orang yang tinggal di gunung. Ini kan perbuatan goblok. Daripada membunuh. Contoh ya bang, kayak banjir kemarin itu kan jadi mendatangkan bencana bang. Tuhan itu juga berpikir bang, Tuhan itu nggak goblok kayak kamu ngerusak yang sudah ada gitu. Itu kan kebodohan namanya bang. Coba, Yesus itu selalu ya menunjukkan Manusia mujizatnya, membuktikan membangkitkan. ketika. Sebentar, Yesus itu membangkitkan orang mati. Semua yang dilakukan Tuhan Yesus itu bertanggung jawab, tidak merugikan orang lain. Contoh kayak belah bulan itu kan goblok bang, harusnya bisa banjir itu. Iya. Dari Tuhan itu tidak pernah merugikan bang. Kalau Tuhan merugikan berarti itu bukan Tuhan. Itu namanya benalu. Hanya benalu yang Begini merugikan. ya, Kak. Ceritanya itu begini, manusia membunuh Tuhan. Itu caranya Tuhan membuktikan dirinya bahwa ada kuasa. Bukan itu caranya. Karena manusia itu berdosa. Dari dosanya manusia, dari kesalahan manusia, dia membuktikan dirinya itu hebat, agung, kuasa. Kalau mau pembuktian itu tidak perlu disalib, banyak. Oke, coba saya tanya, bagaimana Tuhan mau membuktikan dirinya ada? Itu dulu. Tuhanmu aja nggak bisa membuktikan dirinya ada. Coba, minimal ada dulu bang. Menunjukkan Tuhan turun di dunia, eksistensi itu penting bang. Begini. Boro-boro mau membuktikan kuasanya, dirinya ada pun dia nggak bisa buktikan. Nah ini kan parah bang. Berarti Karena sesuatu dia yang tidak ada. Dia rahasia. Coba, ku tanya kamu bang, sesuatu yang tidak ada. Loh, kamu bilang rahasia. Kalau rahasia untuk apa ada Quran? Bagi orang Loh, saya tanya, Quran itu apa? Quran itu bagi kamu sendiri atau bagi semua umat manusia? Kalau dia rahasia, dia tidak mungkin mengutus nabi untuk memberitakan dirinya. Berarti dia sudah tidak rahasia lagi. Rahasia itu kan bikin sendiri, nggak ada yang tahu. Berarti Tuhanmu tidak ada yang tahu. Berarti kamu tidak mengenal Tuhanmu dong. Tuhan yang keluar dari mana? Kan tidak nyambung. Kalau kamu bilang Tuhanmu rahasia, berarti tidak ada yang tahu, tidak ada yang kenal. Ya kan? Keluar dari mana? Tuhan kakak. Saya tanya dulu kamu, kalau dia rahasia, berarti tidak ada yang kenal dia. Benerlah kata Alkitab bahwa ada seorang nabi atau pemimpi yang mengajak untuk menyembah dan berbakti kepada Allah yang tidak dikenal. Wah. Ini tertulis ya. Teman-teman, ini tertulis di dalam Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Apabila ada seorang pemimpi atau nabi palsu hadir di tengah-tengah kamu, lalu dia membuat tanda dan mengajak orang menyembah Allah yang tidak kenal, jangan kamu ikuti. Bang, itu peringatan loh Bang dalam Taurat Musa. Kamu nggak boleh mengikuti nabi palsu atau pemimpi yang mengajak kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Dia kan kamu kenal Allah kamu nggak? Boleh saya bicara sedikit saja? Boleh. Tuhan yang mana yang keluar dari kelamin, Kak? Tuhan yang mengambil rupa manusia. Oh, keluar ya? Iya, Tuhan yang mengambil kodrat manusia. Itu dia. Sekarang saya tanya, nabi mana yang keluar dari perut wanita selama 4 tahun? Nabi mana? Nabi mana yang dia keluar dari perut seorang wanita selama 44 tahun? Tunjukkan, Mbak. Nggak tahu, aneh ya? Tunjukkan coba. Tunjukkan coba. Coba tunjukkan. Loh, kenapa? Menurut kamu wajar nggak ada nabi yang selama 4 tahun baru keluar dari perut ibunya? Mana tunjukkan mana? Nah, berarti kamu nggak pernah tahu?
Nggak tahu. Mana? Nggak ada ya? Mana? Nggak ada kan? Tunjukkan. Nggak ada Jangan kan? Nggak ada kan? Itu mah omong kosong. Nah iya memang betul. Itu omong kosong. Maka jangan kamu percaya sama omong kosong. Iya. Iya kan? Gini. Karena Nasrani gini Bang, yang omong karena kosong. Manusia lazimnya sama manusia kan tidak nyambung. Logika. Lazimnya manusia Bicara itu logika, tapi tidak masuk dilahirkan logika. selama loh ini bicara logika loh Pak. Ini bicara logika. Bicara logika manusia bicara sama manusia. logika. Itu bagaimana logikanya? Makanya saya Manusia sama bilang. Makanya saya bilang Tuhan yang mengambil rupa manusia. Manusia itu kan dilahirkan. Nah itu kodratnya manusia itu dilahirkan. Makanya Mengambil kalau kamu rupa tanya manusia. Tuhan mana Berarti yang merampas. keluar dari perempuan, Tuhan yang mengambil rupa manusia. Berarti mencuri, Mbak. Nah, sekarang saya tanya, Mencuri Tuhanmu berarti, bisa nggak? Sekarang saya tanya, Tidak, Mbak. Tuhanmu bisa Dengar, nggak? Mbak. Tuhan kalian mencuri kan? Bukan mengambil Apa? rupa manusia. Mengambil rupa manusia. Jadi kalau kamu Berarti mengambil minum artinya merampas. mencuri. Iya, tak? Loh, sekarang saya tanya, kalau kamu mengambil Gimana perempuan menjadi istrimu artinya kamu mencuri. Di mana dikatakan itu? Gini Pak, Tuhan Yesus sendiri mengambil kodrat manusia, minta izin kepada Bunda Maria. Itu melalui malaikat Gabriel. Jadi kalau kamu bilang mengambil itu mencuri, selama ini kamu ngambil makan, ngambil minum dari rumah mamamu, kamu mencuri dong goblok. Gitu dong. Bang, jangan tunjukkan kamu itu idiot Bang. Kamu terlalu goblok narasinya. Tuhan Yesus itu minta izin. Dia sampaikan melalui malaikat Gabriel. Maria, aku mau mengambil kodrat manusia dari rahimmu. Maria berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu. Itu Bunda Maria itu mengizinkan. Tiba-tiba mencuri. Aduh Bang, jangan tunjukkanlah kamu bodoh kayak gini Bang. SDM-mu rendah sekali. Ya. Itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Apa hubungannya dengan perjanjian? Itu perjanjian lama atau Apa perjanjian baru? hubungannya? Di Yang mana perjanjian lama dan di perjanjian baru itu sudah dinubuatkan dan terjadi. Itu perjanjian lama dan perjanjian baru. sih? Ya, soalnya yang kebanyakan logika itu di perjanjian lama. Di perjanjian Itu dari baru omong kosong perjanjian semua. lama dan itu sudah dinubuatkan. Pertanyaan saya Bang, Perjanjian pertanyaan saya lama Bang. mana ya mendengarkan dunia Tuhan? Gantian dulu ya Bang. Ya. Perjanjian lama mana mendengarkan dunia Tuhan? Apa sih ngomong apa sih? Jelas tuh. Apa? Ngomong apa? Coba nggak jelas pertanyaan. Di perjanjian lama Kenapa? Apa Bang? di perjanjian Ngomongnya lama nggak jelas Bang. Apaan sih? di mana ya mendengarkan dunia Tuhan? Apa Cuma Bang? di perjanjian baru. Di perjanjian lama dan di perjanjian Paulus. baru, Yesus itu mengaku dirinya Tuhan. Paulus ngarang, berarti dongeng. Berarti nabimu juga ngarang dong kalau gitu. Di mana? Dulu kan? Coba saya tanya, di mana selain dari Al-Quran, dari kitab-kitab sebelumnya, di mana ada Allah? Di mana- Berarti nabimu juga ngarang. Bagaimana? Kalau kamu, sebentar, kalau kamu menarasikan, Kalau sabar agama aku dong. bilang, Mbak. Loh, kamu Kalau tidak agama mampu aku, justru. alasan agamaku, agama Anda saja Apaan yang nggak beres Bang? Sekarang saya tanya Bang, di kitab sebelumnya yang diturunkan Allah SWT, di mana Allahmu itu mengaku Tuhan? Di mana Allahmu mengaku Tuhan? Di dalam Injil, Taurat, dan Zabur. Loh, kalau kamu mengatakan Rasul Paulus ngarang di Perjanjian Baru, masalahnya Rasul di Perjanjian Baru itu banyak, bukan hanya Rasul Paulus. Kalau begitu, nabimu bisa aja juga bohong, ngarang. Ya dong, karena narasi yang sama bisa saya balikan ke kamu. Kenapa? Karena di Injil nggak pernah ada Allah SWT, Injilnya nggak ada. Di Taurat juga tidak ada Allah SWT. Berarti ngarang juga. Ya kan? Di Taurat apalagi? Kamu nggak punya ketiga kitab itu. Sama kan? Kalau kita mirroring. begitu. Kalau sudah Gini kalah, ya Bang ya. mengalihkan Saya mempersilahkan kamu bertanya, bukan untuk memfitnah. Ya, nggak boleh seperti itu Bang. Bertanya itu harus ada etika. Ya, kamu tuh nggak sopan. Malah kamu bilang Rasul Paulus mengarang. Ini kamu bisa kena pasal loh Bang. Kamu bisa kena pasal karena kamu menghina rasulnya orang. Ngerti? Hati-hati ya. Saya pengen sekali ada satu orang di sini yang menghina Rasul Paulus juga harusnya dikenakan pasal. Kenapa kalian itu hanya melapor dan mengatakan penistaan kalau bicara tentang nabi kamu? Rasul saya itu Rasul Paulus. Gimana? Satu orang aja dah yang punya kuasa di kepolisian. Ketika seseorang mengatakan Rasul Paulus ngarang, saya juga bisa mengatakan yang sama gitu loh. Tapi jangan dilapor. Saya lapor balik kamu nanti. Iya, nggak boleh kayak gitu. Kamu tuh bertanya, tetapi malah memfitnah. Sejak kapan Rasul Paulus ngarang? Rasul Paulus tuh belajar dari Rasul Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Gitu ya. Jadi kalau kamu bilang ngarang, saya pun bisa mengatakan hal yang sama kepada iman kamu. Jadi hati-hati. Apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Gitu loh.
Saya bisa aja melaporkan kamu, tapi tolong hati-hati dengan narasimu. Kalau mau diskusi agama, kamu itu harus tahu normanya. Jangan menghina, jangan menuduh. Kalau kamu menuduh, saya bisa tuduh balik, kan seperti itu. Bukan takut, Bang. Kamu tuh nggak sopan, Bang. Serius. Ya, Bang Rullah, kamu tuh harus ada etika. Kenapa saya turun? Kan kamu tidak punya etika. Kamu kan di sini bertanya, bukan menghakimi atau memfitnah. Gitu. Saya bertanya balik tanya. Ini kan iya, ruang tanya jawab. Memang kenapa? Bang, ada aturan, Bang. Saya mau ajarin kamu etika ya, Bang ya. Kalau kamu bertanya, kamu bukan bertanya Rasul Paulus ngarang, itu bukan pertanyaan. Saya tanya kamu, Saya Rasul bilang Paulus ngarang. karena kenapa? Perjanjian baru dengan perjanjian lama itu beda sekali. Kamu ngerti nggak perjanjian baru dan perjanjian lama itu apa? Saya sangat ngerti bahwa Yesus tidak mengaku Tuhan di perjanjian lama. Cuma di perjanjian baru. Kalau kamu tidak mengerti, tidak nyambung. ini Bang, kamu berisik ya. Kamu tuh nggak boleh mendebat agamanya orang, Bang. Saya kasih tahu kamu, Bang. Kalau kamu tidak mengerti perjanjian lama dengan perjanjian baru, saya jelaskan. Perjanjian lama itu adalah janji-janji Allah akan masa depan. Perjanjian baru itu penggenapan. Seperti kamu janji mau menikahi pacar kamu, janji-janji doang, omon-omon doang. Tetapi setelah kamu ketemu, kamu nikahi, itulah perjanjian baru. Jadi perjanjian lama itu janji, perjanjian baru itu penggenapan. Sinkron, menyatu. Ini saya jelasin. Karena apa? Karena Tuhanmu pun tidak tahu. Tuhanmu kan tidak pernah tahu bahwa Allah itu berjanji. Bentar, Allah itu dari dulu berjanji akan menyelamatkan manusia melalui firman yang menjadi manusia. Firman yang mengambil kodrat manusia, seperti yang di awal saya jelaskan. Allah itu berjanji menyelamatkan semua orang mati. Makanya kenapa Yesus itu jadi manusia dan mati, supaya ketika dia mati, janjinya itu digenapi. Dia membebaskan orang-orang yang rohnya itu terpenjara di dunia orang mati. Ini, jadi Tuhan saya ini jelas dari Adam sampai kepada Yesus dan diturunkan kepada saya. Sabar Bang. Dan ya, ini kan saya meneruskan ajarannya para nabi dan para rasul. Ya, kamu kan tidak mengerti apapun tentang iman saya. Bertanyalah dengan narasi yang baik. Sampai detik ini aja kamu nggak tahu kenapa kiblat dipindahkan. Ya kan? Kalau kamu saya tanya iman kamu. Gini ya Bang ya, jangan bernarasi seperti itu. Kalau saya tanya kamu, kenapa kiblat dari Masjidil Haram dipindahkan ke arah yang disenangi Nabi? Masa kalian sih Bang ya? Udah saya bilang tadi dia Allah yang mengambil rupa manusia kok. Masa kalian sembah manusia? Jangan kayak gitu. Jangan, nggak dewasa. Ya, bernarasilah dewasa, please deh. Kita ini semuanya ini orang yang pakai TikTok ini yang dewasa Bang, bukan kayak anak-anak kayak gitu. Nggak boleh. Kenapa kalian sembah manusia? Itu bukan pertanyaan Bang. Ya, padahal saya di awal sudah menjelaskan, Yesus itu adalah Tuhan yang mengambil kodrat manusia. Itu. Karena kamu tanya, kenapa Tuhan mau keluar dari situ? Karena dia mengambil rupa manusia. Gitu. Yang kami sembah itu adalah kealahannya. Ya, bisa nggak kalian gak usah panik? Kalau kalian nggak panik, kalian nggak akan gitu pertanyaannya. Kalian lihat ya, kalian kan sering nonton diskusi-diskusi lintas agama. Mereka itu berdiskusi dengan tidak kepanikan seperti tadi. Ya, tadi itu ciri-ciri orang panik dan tidak berilmu. Kamu mempermalukan agamamu kalau kayak gitu. Nggak baik kayak gitu. Kamu aja nggak bisa menjelaskan iman. Itu pertanyaan saya cuma satu, kenapa dipindahkan kiblatmu? Apa dasarnya, alasannya? Halo Amir. Siang. Selamat siang Amir. Silakan. Boleh bertanya ini Mbak? Boleh, silakan bertanyalah. Ya. Apakah ada Yesus mengatakan Allah? Gitu? Adalah, dia mengatakan dirinya Allah. Enggak. Apa? Maksud saya Yesus pas waktu disalib itu Mbak. Kenapa? Apakah Yesus mengatakan Allah? Bukan itu. Mengatakan Allah apaan? Maksudnya dia ngomong gitu disalib Allah gitu. Maksudnya saya nggak paham. Pertanyaanmu belum jelas. Apa sih? Maksud saya Yesus itu loh mengatakan Allah adakah nggak dalam kitab Injil itu? Yesus itu mengatakan Allah atas dasar apa gitu? Yesus, makanya saya bilang ini, saya bayangkan dia disalib Allah gitu. Mengatakan Allah gitu. Ya. Gimana? Jelas lah Bang. Saya nggak paham. Ya makanya ada nggak gitu loh, makanya ada. Ada gimana? Ada gimana Bang? Ada gimana sih? Yesus itu tidak mengatakan seperti yang kamu perintahkan, karena Tuhan saya bukan kamu. Dia pergi sendiri. Ada nggak Yesus mengatakan Allah? Apaan? Gak ngerti aku. Allah gitu. Tolong ya. Kalian ngerti nggak? Bang Marbun, Bang Andreas, Bang Jai, Bang Toyo, Mama, Oni, apa? Ada nggak? Gue nggak ngerti.
Saya nggak ngerti deh. Ada nggak Yesus mengatakan Allah? Dia ngomong itu di sayap gini. Allah gitu. Mau ngapain? Ya. Ini nih, bilop men. THM sengketa pesandul. Apaan sih? Gak sekolah banget lu. The General. Sekolah gitu. Bisa gak sih narasinya itu? Narasinya, typing orang gak sekolah semua. Iya, kebanyakan mabuk kencing ini ya. Bahasa Indonesianya belepotan, apalagi mau bahasa Arab. Apa yang mau gua harapkan dari orang yang nggak bisa bahasa Indonesia? Halo Econ, Eker. Halo, selamat siang. Selamat siang, silakan mau bertanya apa Pak? Jadi kita Tadi kan Mbak bilang apa Maria itu kan hambanya Tuhan ya, Tuhan Yesus. Iya betul. Tuhan Yesus kan dilahirkan sama Bunda Maria. Iya betul. Iya, dia mengambil rupa manusia melalui rahim Bunda Maria. Ya berarti jadi Maria itu kan berarti lebih mulia dari Yesus kan. Bagaimana caranya Maria seorang hamba lebih mulia daripada Tuhan? Ya kan. Logikakan dulu ke saya. Bagaimana Anda menarasikan Maria lebih mulia? Derajatnya kan ibu pasti lebih tinggi kan dari anak gitu. Derajat ibu dengan anak lebih tinggi. Di mana ada yang mengatakan derajat ibu lebih tinggi dari anak? Ajaran siapa ini? Enggak kan. Bedanya itu apa? Saya mau tahu dulu agama Anda apa mengajarkan derajat anak lebih tinggi dari ibu? Karena Iya. anak juga nanti bisa menjadi ibu, anak bisa menjadi bapak. Jadi tinggi-tinggian mana? Kalau kita mau pakai logika, Itu kan sesama manusia bang, itu nggak ada derajat yang tinggi bang. Semuanya dari tanah. Ibu akan mati jadi tanah, anak akan mati jadi tanah. Terus yang mana? ya berarti Yang itu lebih kan tinggi. Tuhan berarti bisa mati. Masa sih Tuhan bisa mati? Tapi dia tidak jadi tanah bang. Enggak, iya kan berarti kan itu. Nah, sekarang saya tanya, manusia mana yang tidak kembali menjadi tanah? Derajat mana yang tinggi? Yang jadi tanah atau yang nggak jadi tanah? Derajatnya yang tinggi. Iya kan ibu kan derajatnya pasti lebih tinggi. Oke, sekarang saya tanya kamu bang. Sekarang saya tanya bang, menghormati bukan artinya derajat itu lebih tinggi bang. Rasa hormat itu timbul bukan karena ada yang tinggi ada yang rendah. Di agama Anda, apakah di agama Anda mengenal yang namanya kasta? Atau Anda sudah jadi orang Hindu sekarang? Bukan. Nah itu. Sekarang pertanyaan saya, di dalam agama Anda agamanya apa? Agama saya Muslim, Islam. Ya, agama kamu Islam. Muslim itu kamu orang pemeluk agama. Jangan kebalik. Ya, di dalam ajaran agama Islam, apakah ada kasta yang lebih tinggi dan lebih rendah di antara sesama manusia? Nggak ada. Ya kalau nggak ada, jangan bilang ibunya lebih tinggi. Gitu ya. Jadi belajar bang. Saran saya belajar agamamu. Gitu. Saya baru nemu ada manusia lebih tinggi, mulia, lebih mulia. Sejak kapan ada manusia mulia? Manusia itu tidak ada yang mulia selain dimuliakan sama Allah. Itu. Jadi adalah kebodohan kalau kamu mengatakan derajat manusia itu tinggi. Yang mana yang tinggi? Manusia itu boleh mencapai derajat yang tinggi ketika Allah itu sendiri yang meninggikan. Itu tadi yang saya bilang. Makanya kalian ini jangan kebanyakan mabuk kencing. Bahasa Indonesia kalian aja belepotan. Konon mau bahasa Arab. Sudah saya katakan, saya di sini tuh kayak ngajarin kalian bahasa Indonesia. Kalian nggak ngerti bahasa Indonesia. Gitu loh. Hal-hal yang paling rendah kayak gini, apa ya, dasar ajaran-ajaran basic aja kalian nggak paham. Coba ya, Bunda Maria itu dimuliakan karena dari Allah, Allahnya sendiri yang memuliakan Bunda Maria. Dia yang tadinya seorang hamba dimuliakan menjadi ibu dari Sang Firman itu karena sudah mengambil kodrat manusia. Ingat, seseorang bisa dikatakan lebih mulia karena Allah yang memberinya. Ya, dalam konteks Allah itu yang memuliakannya. Kalau tidak Allah yang memuliakannya, manusia itu nggak ada yang mulia sayang. Semuanya sama. Main sistem kasta pula. Setuju ya? Setuju kan? Loh, 1.200 orang di sini apa kalian nggak pernah tahu ini ajaran seperti ini? Atau kalian sudah mau menjadi orang Hindu? Ada kasta-kastaan? Hah? Itu. Makanya saya bilang, ya kan Bang Raja Debat ketawa-ketawa kalau di bawah kau. Naiklah kau ini, banyak kalian yang mau berdiskusi dengan kau ini. Oke, Rusli. Itulah, otaknya nggak nyampe-nyampe. Silakan Rusli. Halo, Safi. selamat siang. Halo, nanti ya Rusli ya. Silakan Safi, mau bertanya apa? Iya, di sini saya mau bertanya aja, Bu. Silakan, memang kalian saya persilakan bertanya. Iya, di dalam Yohanes 17 ayat 8 itu menceritakan apa ya?
nggak tahu menceritakan apa sebelum dibacakan konteksnya. Iya kan di tema ini menulis Yohanes 17 ayat 3. Itu pengertiannya gimana, Bu? Pengertiannya. Oh, ganti sekarang. Tadi Yohanes 17 ayat berapa? Sekarang yang ini mau ditanya. Oke, Iya. pengertian di dalam Yohanes 17 ayat 3 adalah kalau kamu mau hidup kekal, kamu harus mengenal Allah yang benar yang diperkenalkan Yesus. Gitu. Selain daripada Allah yang diperkenalkan Yesus yaitu Bapa, kamu gak akan bisa hidup kekal. Karena ada nabi-nabi yang memperkenalkan Allah-Allah palsu, Allah-Allah berhala, Allah-Allah yang cuman dalam bentuk teks, dalam bentuk Iya. kata-kata yang tidak nyata, seperti itu. Iya, mau bertanya ini, kenapa di dalam pengajaran itu harus ada, misalkan ada kata Allah, terus ada kata Tuhan Yesus. Kenapa kalau Tuhan Yesus ya Yesus saja, kalau Tuhan Allah ya Allah saja? Kenapa harus mereka saling ketergantungan? Itu menggambarkan bahwa Tuhan itu tidak punya kekuatan tersendiri atau tidak punya keputusan sendiri, harus menanyakan lagi kepada Allah, harus menanyakan lagi kepada Tuhan. Kenapa Tuhan itu Allah sendiri? Apa sih dan Pak? Tuhan Yesus sendiri? Jangan putar-putar Pak. Jangan putar-putar. Saya nggak Maksud paham saya pertanyaan. begini. Maksud saya, kenapa kalau misalkan Tuhan Allah ya Allah saja, kalau Tuhan Yesus ya Yesus saja. Nah, gini Bang. Kan Saya kasih begitu. tahu Bang. Kalau Tuhan Kalau saja. sabar mau lanjut dulu. Anda Kalau mau bertanya, misalkan, saya udah nangkap pertanyaan Anda. oh iya ya. Saya udah nangkap pertanyaan Anda. Gini Bang, kalau Allah tidak bergantung sama firman-Nya dan firman-Nya tidak bergantung dengan Allah, berarti Allah itu harus seperti ini. Karena kalau Allah saja, ya seperti kuas aja. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, karena kuas ini nggak bisa ngomong. Gitu loh. Jadi kalau ada Allah yang tidak punya firman, ya, itu berarti Allah mati, kan gitu. Yesus itu firman. Jadi Bapa Allah yang dimaksud di situ, ya di Yohanes 17 ayat 3 ini. Allah yang dimaksud di situ, dia itu hanya bisa dinyatakan melalui perkataannya, firmannya. Perkataannya atau firmannya ini adalah Yesus. Gitu. Jadi kalau Allah itu Allah toktil, ya berarti bisa kita bilang Allah itu ya seperti bilangan atau seperti benda mati. Gitu. Paham tidak, Pak? Iya, maksud saya, kalau misalkan, kalau saya mau tanya, kalau Allah itu Tuhan atau bukan? Allah sudah pasti Tuhan. Yesus Tuhan. Ya, dia Tuhan karena dia firmannya Tuhan. Nah, Kalau iya, Yesus itu Tuhan ya karena kalau firmannya Tuhan. misalkan, Kenapa? kalau Yesus Tuhan, terus Allah Tuhan, terus Bapa? Lah Allah itu ya Bapa. Itu tadi saya bilang, firmannya itu atau Yesus itu dikatakan Tuhan karena Bapa itu Tuhan. Kalau Bapa itu tidak Tuhan, maka firmannya juga tidak Tuhan, kan gitu. Maka Tuhan itu cuma satu, gitu. Contoh saya ya. kenapa harus satu? Contoh saya. Kalau saya adalah guru, maka perkataan saya guru. Perkataan saya itu disebut guru karena tubuh saya guru. Kalau tubuh saya tidak guru, ya perkataan saya tidak guru, gitu. Demikian Yesus itu dikatakan Tuhan, ya karena dia firmannya Tuhan. Sang Bapa yang satu itu, dia Tuhan, gitu loh. Firmannya Tuhan pasti Tuhan, Bang. Tidak mungkin tidak Tuhan. Iya, maksud saya begini, ketika misalkan Sudah paham Allah belum ini? Tuhan, Sebentar, Ya. sudah paham belum? Jangan kamu mengira Tuhan saya ada 3, Tuhan saya itu ada 1. Yesus Iya, itu iya, firman. saya mau Tapi tanyakan lagi. sebentar. Saya mau kamu paham dulu. Saya mau make sure dulu kamu paham tidak? Yesus itu sama dengan firman Tuhan. Iya, iya. Bapa itu adalah Tuhan. Yesus yang adalah firman itu disebut Tuhan karena sang Bapa itu Tuhan. Jadi Tuhan itu Iya, satu. maksud saya, kenapa misalkan kalau itu firmannya firman saja, kenapa Allah itu disebut juga Tuhan? Makanya membingungkan kita Oke. itu. Kalau Yesus kamu bilang, kalau firmannya firman, nggak usah bilang Oke. Tuhan begitu. Kamu agama apa? Saya Muslim. Kamu Muslim, oke. Kamu baca dulu. Kamu baca dulu ini ya. Jadi saya tanya kamu. Menurut kamu, ini apa? Ini kan kamu pernah baca surat Toha dong, ayat 14. Saya tanya, ini firman Allah tidak? Perkataan Allah tidak ini? Ini perkataan Allah tidak ini? Firmannya Allah tidak ini? Oke, Iya, coba iya. kamu baca apa firmannya? Baca. Iya, Coba kamu baca. Apa katanya? Sesungguhnya aku adalah Allah. Firmannya Allah saja sudah mengaku Allah. Gimana kamu? Saya tanya kamu, ini Allah yang ngomong atau siapa yang ngomong? Iya, itu kan perkataan. Oke, ini firman Beda Allah dengan- tidak? Saya tanya kamu. Quran Firman. surat Toha ini. Firman. Ya kan? Iya, firman. Ini firman. Firman Allah itu bilangnya Iya. apa? Coba baca. Sesungguhnya aku Adalah Allah. adalah Allah. Firmannya Allah sendiri sudah mengaku dia Allah. Betul kan? Iya, Oh, betul. berarti juga ini Quranmu rumit. Misalkan begini, saya contohkan lagi. Misalkan Tuhan Allah bilang saya ini Allah.
Terus Tuhan Yesus juga bilang saya ini Tuhan. Loh, Bapak itu bilang dia Allah itu dari Yesus. Yesus yang ngomong. Emang yang kamu kira? Yohanes 1 ayat 18. Yang menyatakan Allah yang tidak kelihatan itu ya firman. Yesus yang ngomong. Firman itu yang ngomong, dia Allah. Maksud saya begini, Bu. Udah ngerti belum? Udah. Kenapa? Ya udah, gitu. Kan dari tadi Kenapa sebutin. tidak disebutkan satu Tuhan saja? Misalkan ya Tuhan Yesus, Tuhan Loh, Yesus saja. disebutin, Tuhan Allah, Tuhan Allah aja. Kenapa bentar, harus ada Bang. Tuhan Yesus? Ada Tuhan Allah, itu yang bingung. Apaan sih Tuhan Allah, apaan sih? Tadi kan saya tanya, kan menurut Ibu tadi Tuhan Allah, Tuhan juga, terus Yesus Tuhan Tuhan juga. Allah, Tuhan juga. Nggak ada saya bilang gitu, Bang. Nggak ada saya gitu bilang gitu. Kamu Nah, tuh tadi saya belepotan sebut- memahami. Ini ya Bang ya, makanya saya itu Bang. Saya itu mengingat apa yang saya katakan. Saya mengingat apa yang saya katakan. Kamu yang tidak pernah mengingat apa yang kamu katakan sendiri dan orang lain katakan. Terus yang kalau Allah itu siapa Allah? Astaga. Bapa itu dinyatakan oleh Yesus, Bang. Firman itulah yang menyatakan Allah itu. Jadi di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, itu semua yang ngomong firman. Firmannya Allah itu. Yesus itu. Makanya Musa mengenal Yesus. Makanya Abraham mengenal Yesus. Makanya Adam mengenal Yesus. Kenapa? Karena yang berbicara itu sang firman. Itu. Oke, tampaknya dia sudah terpukul dan paham. Lalu seperti itu. Jadi kalau kalian mengatakan, oh Yesus itu bukan Allah. Lah, firman itu Allah. Lu itu firman Tuhanmu itu Allah kok. Itu loh. Surat Toha ayat 14. Ini sama. Serasi. Gitu loh. Masa kayak gini aja kalian. Makanya aku bilang ya. Hantu bahasa Indonesianya gimana sih? Setiap bapak itu bernarasi, itu adalah narasinya firman. Setiap Allah itu bernarasi atau berfirman, ya itu perkataan sang firman, perkataan Yesus. Karena Yesus itu adalah sang firman. Penyataan diri Allah yang tidak kelihatan. Yohanes 1 ayat 18 ini dalam loh artinya. Sangat-sangat deep. Gitu loh. Tidak seorang pun yang melihat Allah, tetapi anak dalam pangkuannya. Firman itu, dia yang menyatakannya. Aduh, kalian ini. Kan saya bilang gak kenal Tuhan, sok-sok kenal Tuhan. Ini apa sih Max? Ngajak-ngajak PK, saya gak mau PK. Ini ngajakin PK. Paham ya? Siapa lagi yang mau minta naik? Udah kirim permintaan belum? Coba itu tadi Rusli, kirim permintaan dulu say. Rusli kalau mau naik kirim permintaan yang di sini nih. Belum ada. Rusli, aku tadi udah bilang, Rusli naik aja. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Kalau kamu nggak kirim permintaan ya saya nggak tahu. Nggak bisa saya angkat kamu. Segini banyaknya orang. Kirim permintaan aja. Halo. Silakan Arjuna Ireng. Mau bertanya apa? Mau nanya. Boleh, silakan. Yang Tuhan itu kan suci ya? Tuhan itu kudus. Ya kudus. Tapi Yesus kok campur sama tai? Nggak ada. Yesus campur sama tai nggak ada. Bisa berak. Apakah Masa kamu Tuhan? juga? Saya tanya kamu, apa mulutmu itu campur sama tai? Enggak. Sekarang saya tanya. Mulutmu bisa nggak campur sama tai? Menurut saya sih bukan Tuhan. Iya, makanya saya bilang. Sorry Bu. Badan saya aja nggak pernah kena tai. Itu, makanya kamu nggak pinter. Ya kalau berak tuh pasti kena tai lah. Kan dikatakan Tai itu Tuhan itu mengambil kodrat manusia. Kalau saya contohkan gini bang, emas itu kan logam mulia. Dia masuk ke lumpur. Gini bang, Tuhan lah. gini, saya Tuhan kasih itu contoh. emas. Saya kasih contoh ya bang. Emas itu kan logam mulia. Ketika dia masuk ke lumpur, emas itu tetap emas bang. Meskipun dia dibalut lumpur. Jadi jangan goblok bang. Itu sih loh. Mbak, kalau Tuhan. Hah? Kalau Tuhan mah Maha Suci. Iya. Tuhan itu memang maha suci. Dia tidak terkontaminasi oleh apapun. Nah, Tuhan itu nggak suci, nggak kecampur tai. Kamu tahu nggak arti suci itu apa? Suci itu nggak tercampur sama yang najis itu, yang Emang apa yang kotor-kotor. najis? Emang yang najis itu apa? Ya tai itu najis. Oke, nabimu berarti juga najis dong. Iyalah. Wajar. Kalau nabi si manusia,
Iya. Kali itu mah Tuhan kan? Nah, Yesus itu adalah Tuhan yang jadi manusia. Gitu. Tetap aja Kamu. Pintar. Ya, Tuhan itu- Tuhan manusia. Tuhan itu harus suci dong. Oke. Sekarang saya tanya kamu. Hajar Aswad itu batu apa sih? Batu suci bukan sih? Ini mah Tuhan, bukan Iya. bukan batu, bukan. batu mah bukan Tuhan. Terus kenapa dibilang gini ya kan? Yang- Aku datang ke rumahmu ya Tuhan. Sekarang saya tanya, Bukan batu. Mekah. Sekarang saya tanya, Mekah itu? Gimana sih? Bentar. Saya tanya, Ka'bah itu rumah Allah bukan bait Allah? Ini mah Tuhan, Saya bukan tanya. Ka'bah. Saya tanya. Ka'bah itu bait Allah bukan? Rumah Allah bukan? Itu lebar kemana-mana, jangan lebar kemana-mana. Saya kasih contoh. Contoh itu, Kalau ini bait kan Allah, Tuhan. gini bang. Kalau bait Allah itu adalah bukan rumahnya Tuhan. Allah. Sekarang saya tanya, kalau bait Allah adalah Manusia. rumahnya Allah, panik. Gak usah panik bang. Kalau bertanya itu dengan narasi santai aja bang. Jangan panik. Terlalu panik dia. Coba, kalian kan selalu bilang, labaik Allahumma labaik. Kan aku berkunjung ke rumahmu ya Allah. Saya tanya, itu rumah Allah itu ada Allahnya di dalamnya nggak? Berarti ada dia dong di dalamnya. Dan selalu kalian bilang gini, Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Memang Allah itu ada di urat nadi kalian nggak? Kalau kalian ini najis berarti dia udah kena dong. Santai aja. Kan udah dibilang dia Tuhan mengambil rupa manusia. Tuhan ada di mana-mana. Berarti gimana itu? Udah kena debu juga dong dia. Nggak, kenapa narasi kalian narasi goblok gitu loh. Seriusan. Jangan kayak gini saya. Memalukan. Narasi orang-orang nggak sekolah. Bisa nggak sih pertanyaannya tuh yang kayak sekolah gitu. Anak sekolahan gitu. Ya. Nih. Dikatakan kan firman Allah menjadi manusia. Kudus anak Allah. Bahkan Yesus itu dikatakan kudus anak Allah. Dia mengambil rupa manusia, tetapi keilahiannya itu tidak terkontaminasi oleh apapun, tidak bisa dikontaminasi oleh apapun. Gitu loh. Berarti kalian harus percaya Allah kalian gak ada di bumi. Karena bumi ini udah penuh dengan asap knalpot, polusi udara, polusi suara. Udah gak kudus lagi dong. Gimana dia menjaga kekudusannya ketika dia di rumahnya? Pertanyaan saya itu. Pertanyaan nggak orang-orang bodoh. Ya, tambah nasi lagi yang habis. Tolonglah. Kalau pikiranmu itu seperti itu, Allah kena tai. Berarti Allahmu bisa jadi kena tai kalau di ruang tamumu ada tai. Iya kan gitu. Kan katanya Allah ada di mana-mana, terus anakmu berak. Bisa lah jadi pempes. Kamu nggak ngerti esensi, nggak ngerti energi. Siapa yang mau nanya lagunya? Shalom host, terima kasih dinaikin tadi loncat, mohon maaf. Silahkan, mau bertanya apa? Ya ini tentang materi ini kok keren banget ya host. Nanti ada pertanyaan narasi sebentar ya, setengah menit ya. Ini doa Tuhan Yesus ya. Yohanes juga berdoa. Yohanes ya dari benar ya Bapak, inilah jalan. Pertanyaan saya, visi misi ini tanpa Yesus, tanpa utusan ini, misalnya utusannya lain gitu loh host. Yang kecil-kecil yang orang net. Tes monitor. Iya, silakan. Narasinya apa? Pertanyaannya, tanpa Sang Firman, tanpa Tuhan Yesus, bisakah visi misi ini terselesaikan? Itu saja. Silakan. Visi misi apa? Dan ini mengutus ini kan pasti ada visi misi harus penyelamatan, ya kan? Maksud saya gini, misal Yesus ini diganti Musa gitu loh, atau Abraham, sanggup nggak? Karena bicara hidup yang kekal. Silakan.
Pertanyaannya disilahkan Pak. Apa sih Pak? Anda di Yohanes 17 ayat 3 ini saya nggak ngerti. Apa pertanyaan Bapak? Visi misi apa gitu? Ini konteksnya apa? Anda Hidup tidak yang tahu kekal, kan? Mengenal hidup yang kekal ya. Bukan. Pertanyaan saya Bukan mengenal hidup yang kekal. Nggak ada. salah ya. Oke. Terima kasih host, saya turun ya. Berarti gagal paham saya. Siap, terima kasih. Hidup yang kekal, mengenal Allah yang benar. Bukan mengenal hidup yang kekal. Bukan. Jangan dibalik. Dan tentang visi misi. Allah itu dari dulu dia adalah kasih. Jadi sebenarnya Allah itu tidak bervisi dan tidak bermisi. Allah itu tidak punya visi dan tidak punya misi. Itu yang harus saya kasih tahu kepada kalian. Nanya dong Bung, apa maksudnya? Harusnya kalian tanya. Gitu loh. Jadi Allah itu tidak punya visi dan tidak punya misi. Allah itu sudah dalam kekekalan adalah kasih. Jadi kasih itu bukan visi. Menyelamatkan itu bukan misi. Bukan misi dan bukan visi. Menyelamatkan itu memang sifatnya Allah. Sifat Allah itu tidak pernah dikatakan visi dan misi. Ini narasi-narasi yang salah. Karena kalau dikatakan tanpa firman, misi nggak terselesaikan. Contoh si ini. Allah kok punya misi sih? Kayak lagi main game. Nah, yang cerdas ya. Yang cerdas, saya bosan dengan orang-orang botol. Ini ada yang nanya gini. Kenapa diutus kalau tidak ada visi misi? Dia itu menjalankan sifatnya yang adalah kasih. Masa misi sih? Itu memang kodratnya. Silakan Pak. Tak berdaya. Halo, ini sorry ya sambil makan ya, gue lapar. Silakan Pak, mau bertanya. Enggak apa-apa. Makan aja, siapapun yang lapar makan. Siap, Bapak ada yang mau ditanyakan Pak? Mohon maaf nih, mau bertanya. Tuhannya Mbak ini Yesus ya? Mohon maaf ya. Sang Tritunggal Maha Kudus. Oh, berarti Yesus ya? Mohon maaf. Apa yang mau ditanyakan? Oh, jadi kalau Yesus Tuhannya, sebelum lahir Yesus Tuhannya Mbak siapa? Dia sudah Tuhan dalam kekekalan. Kan sebelum jadi manusia. Sebelum jadi manusia dia Tuhan. Ya dia sudah Tuhan. Sebelum lahir Yesus Tuhannya siapa Mbak? Iya dia Tuhan. Dia Tuhan yang sebelum menjadi manusia, setelah menjadi manusia, dia Tuhan. Oh, siapa yang bilang itu Mbak? Yesus sendiri yang bilang dan yang membuktikannya. Oh, kapan dia bilang Mbak? 2000 tahun yang lalu di bangsa Israel sana. Oh, hari apa itu Mbak? Dengan jam berapa dan berapa? Dimulai dari abad pertama Bang, selama 33 tahun. Jam berapa itu Mbak? Dia Selama 33 tahun itu jam itu berulang-ulang Bang. Kamu bayangkan 33 tahun dari mulai abad Iya, pertama. jam berapa? Iya, jam berapa dia bilang seperti itu? Dari petang hingga pagi. Iya, jam berapa? Jam Masa berapa? kamu nggak Dia bisa ngomong begitu. menentukan petang hingga pagi? Santai. Iya Pak, kalau Bapak goblok, di bawah aja Pak, saya buang-buang waktu dengan orang goblok. Yang Bapak harus bertanya petang dimulai dari jam berapa Pak? Bapak bisa googling Pak, ini kayak pertanyaan IQ rendah gitu loh. Saya sudah katakan, dari mulai abad pertama selama 33 tahun, jam itu udah berulang selama 33 tahun gitu loh. Jangan goblok. Sudah dikatakan dia itu Tuhan sebelum dan sesudah. Dalam kekekalan dia sudah Tuhan. Menjadi manusianya 2000 tahun yang lalu. Lu kalau di sini nanya dari petang ke pagi, lu nanyanya ke guru SD kelas 4. Mak berbobot pertanyaanmu. Serius. Terlalu dungu. Ngajar dari dasar lagi. Silakan. Oke Kak, selamat siang ya. Kakak coba buka Yohanes 17 itu, coba buka. Lagi makan, gak usah nyuruh-nyuruh orang. Anda bertanya aja. Ya udah bertanya. Jika Yesus itu adalah Tuhan, kenapa dia disalib untuk menanggung dosa umatnya? Kenapa? Dan ada apa?
Seharusnya Tuhan itu kan ngapain harus mengorbankan dirinya demi umatnya, kenapa? Sudah? Ya, Sudah. ya udah. Kalau Tuhan itu berbuat keadilan nggak? Tentu. Kalau Tuhan itu maha pengasih nggak? Ya. Bagaimana dia menyatakan kasihnya dan keadilannya ketika ada orang yang berdosa? Tuhan itu kan gini, Tuhan itu kan mempunyai segala kemampuan. Mengampuni gitulah, mengampuni. Dia mengampuni. Oke. Kenapa dengan adanya dia punya kemampuan, seharusnya kan dia bisa saja menghapus dosa umatnya. Kenapa Oke. harus dia sendiri? Lah itu yang menjadi cara korban? dia menghapus melalui korban dong. Oh, jadi tidak. Sekarang saya tanya, Tuhan kamu itu menegakkan keadilannya gimana? Kalau ada orang berdosa gimana keadilannya dilakukan? Itu kan bicara kasih tadi, mengampuni itu kan bicara kasih. Lalu keadilannya gimana? Keadilannya. Setiap ada orang yang salah harus dihukum dong. Nah, tentu. Nah, kalau orang salah dihukum, terus bagaimana dia mengatakan kasihnya? Lihat hukum dunia enggak dengan sejarah? Jangan hukum dunia, hukum Tuhan pula dulu. Kita berbicara soal dunia saja dulu. Kita hidup di Konoha kan, negara Indonesia. Itu kamu aja kali yang tinggal di Konoha. Gini bang, kita fokus ya bang. Allah itu adil, Allah itu kasih. Kalau dia kasih, dia mengampuni dosa. Terus keadilannya gimana? Harus dihukum toh? Bagaimana keadilan dan kasihnya ini dinyatakan sekaligus? Kembali pertanyaan. Ini balik lagi tadi. Nah, kembali lagi. Balik lagi tadi. Yesus menghukumnya, kenapa dia sendiri? Itu. Ya ini mewujudkan kasih, namanya berkorban. Kasih kayak mana? Kalau orang mau menunjukkan kasih itu dengan cara berkorban, menunjukkan keadilan berarti dia berkorban untuk mati. Itu logika. Kalau kita berbicara soal logika, Anda tahu raja nggak? Silakan. Anda tahu raja kan? Tahu. Nah, raja kan berkuasa. Nah, dengan kedudukan tahta tertingginya, dia bisa melakukan apa saja. Kenapa raja sendiri yang harus berkorban? Sesuai dengan ininya dong, keadilannya dong raja. Keadilan seperti apa? Raja kan bisa saja membuat Kalau keadilan. ada orang salah dihukum nggak? Saya tanyakan. Otomatis. Ya sudah. Makanya, nah dia keadilan kan, dia punya kuasa menghukum. Lah, lalu bagaimana dia mewujudkan kasihnya terhadap rakyatnya? Terhadap orang yang bersalah ini, bagaimana? Justru bang, kalau kamu tahu raja itu berkuasa kan katamu, Allah itu berkuasa. Makanya Yesus menunjukkan kuasanya dari kematian sampai ke kebangkitannya. Kalau Tuhan nggak kuasa, dia nggak bisa apa-apa. Loh, justru dengan kekuasaannya, Yesus ini adalah Tuhan, dia punya kuasa. Tuhan. Yang sudah berdosa, itu kan harusnya dihukum mati dong. Tapi mana ada itu ya? keadilan. Ini biar masuk kotak kamu. Justru menunjukkan kuasanya adalah yang lemah dia selamatkan, dia yang kuat berkorban, lalu dia bangkit kembali. Ini kuasa. Udah. Goblok. Ini makanya saya bilang kamu tuh nggak ngerti arti kasih, arti adil. Allah itu harus, karena dia kuasa. Justru makanya harus dihukum mati. Karena dia kuasa, dia bangkit lagi. Seperti itu, bangkit. Bukan bangkit lagi deh, bangkit. Hidup kembali. Soalnya kalau manusia salah, dihukum, gak bisa bangkit lagi, gak bisa hidup kembali, gak bisa hidup lagi. Makanya dia yang gantikan. Makanya di Galatia 3 ayat 13, Kristus itu sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk adil dan kuasa. Dia ambil dosa itu, dilimpahkan ke dirinya, dihukum dosa itu dalam daging, lalu dia bangkit tunjukkan kuasa.
Semudah itu pemirsa. Itu loh, cuman kan kalian nggak pernah mau paham. Tapi ada yang paham di sini? Ada yang paham dong. Harusnya dengan bahasa sesimpel ini, kamu paham. Ini ayat Alkitab. Saya rangkum menjadi yang seperti ini, biar kamu paham. Ngerti? Ya, Mantika, jangan goblok dong. Bicara-bicara kuasa, ya memang harus yang punya kuasa gitu. Berapa utang kau? 2 juta, bos. Bayar. Karena dia punya banyak uang. Bayar. Dia sanggup. Itu kuasa. Manusia ini semuanya punya utang. Utang apa? Dosa. Yesus tuh nggak punya utang. Dia kaya. Makanya dia yang bayar. Ngerti arti kuasa nggak? Kalau nggak ngerti arti kuasa, ya udah. Terah kau lah. Justru yang mau saya tanyakan itu adalah kepada kamu, Mantika. Bagaimana Tuhanmu itu menunjukkan kasihnya? Saya justru mau nanya kalian, bagaimana Tuhan kamu itu menunjukkan kasihnya? Kalau dosamu diampuni, kamu gak usah masuk neraka. Loh, justru saya tanya kamu ini yang ditanyakan. Kalau Tuhanmu itu kasih, harusnya kamu semuanya gak ada yang masuk neraka. Masuk surga semua loh. Harusnya itu kan? Betul nggak? Betul nggak? Terus bagaimana keadilannya? Saya tanya ke Tuhan kamu. Tuhan kamu aja gak bisa menyatakan kasihnya, kuasanya, keadilannya. Ini yang mau saya tanyakan. Bagaimana cara Tuhan mau mewujudkan kasihnya, kuasanya, dan keadilannya? Tanya itu ke Tuhan kamu, jangan nanya ke Tuhan saya. Tuhan saya udah menunjukkan itu dalam satu waktu. Begitu. Halo, Mas Rio. Halo. Selamat siang menjelang sore. Silakan, selamat pagi. Ada yang mau ditanyakan, Mas Rio? Oh, ini di mana? Selamat pagi. Udah, silakan aja. Bumi ini tidak daftar. Oh, oke. Tadi statementnya bilang jadi Tuhan Ibu adil ya? Adil dong. Terus keadilannya di mana? Setiap dosa itu harus dihukum. Kalau Tuhan Ibu adil, kenapa saya bukan beragama Kristen? Kenapa enggak dikasih Loh, agama kamu Kristen? milih. Kamu itu milih sendiri. Untuk apa? Di dalam gelap. Lah kan kamu dikasih kehendak. Justru karena keadilannya, kamu itu tidak dipaksa dengan takdir. Kamu itu diberi kebebasan untuk milih. Inilah adil. Gimana? Setelah saya milih-milih, saya pelajari. Tapi kalau dipikir-pikir masih lebih baik agama Islam, begitu. Coba. Yang kamu pikir-pikir lebih baik Islam itu apa? Coba. Saya juga mau tahu apa baiknya Islam. Dari segi ibadahnya. Gimana? Ibadahnya yang berisi itu teriak-teriak di mana-mana. Oh, yang kalau ibadah itu kan harus memaksakan kan, kadang di jalan teriak-teriak 5 kali sehari. Di mana baiknya? Jangan framing-framing. Ibu aja ibadahnya kan betul di tidak? gereja kan Betul teriak-teriak tidak? di gereja. Kamu itu kadang ya sholat id sampai memblok satu jalan, orang nggak bisa lewat. Itu banyak. Itulah hebatnya Islam. Itulah hebatnya Islam. Bukan hebat, Bang. Anda tidak mengerti adab. Itu tidak beradab. Ini, Bang. Ini ya, kalau kamu bilang hebat dengan mengganggu orang lain, itu bukan hebat, Bang. Mengganggu orang lain itu tidak pernah dikatakan hebat. Egois. Kamu tidak toleransi. Ya. Artinya apa? Kamu itu menang sendiri. Orang lain punya telinga, orang lain punya kebutuhan. Itu bukan hebat namanya, Bang. Nih, kalau kayak gini nih, udahlah, kau di bawah aja lah, Bang. Hebat dari mana? Cuman hebat. Egois itu tidak pernah dibenarkan di dalam Alkitab. Orang yang berkepentingan mementingkan diri sendiri itu dikatakan tidak masuk dalam kerajaan Allah. Ya. Ini makanya gimana saya mau berdiskusi dengan orang yang memblok jalan dikatakan hebat. Kamu aja lah diskusi sama orang gila. Hanya orang gila yang mengatakan itu hebat. Cobalah kalian dengan pikiran yang jernih. Seperti itu hebat. Orang hebat itu seperti ini, Bang. Kamu beribadah, kamu mengganggu orang, kami sabar. Ini baru hebat. Ya dong. Kami sabar dengan perilaku kalian. Baru. Hebat itu artinya apa? Sabar. Sabar itu adalah kehebatan. Marah itu nggak pernah dikatakan hebat, Bang. Marah itu justru merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Kasihan. Nih malahnya aku bilang, kalian nih narasinya ya, jangan kayak narasi-narasi orang-orang nggak normal gitu loh. Sekali-sekali normal ya. Kalau nggak normal kayak gini ya, luar biasa gitu loh. Halo, Pian. Halo, selamat siang Agatha. Selamat siang Bang Pian. Silakan Bang. Saya mau tanya tentang tema kamu Yohanes 17:3. Coba dibacakan sedikit. Inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya
Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Di situ kata kau, Yesus yang kau utus. Nah, tadi saya dengar kamu mengatakan Yesus dan Bapa satu adalah Tuhan. Kenapa di situ dibedakan, dipisahkan? Bukan dipisah, Yesus. Bang. Dibedakan dengan dipisahkan itu beda, Bang. Coba. Iyalah, Yesus firman Allah dengan Allah itu berbeda. Itu yang diutus itu firman Allah, perkataannya Allah dengan Allah kan beda. Coba badannya Bang Fian dengan suara Bang Fian sama atau beda? Begini. Dijawab dulu. Dengar dulu, perkataan itu bukan wujud. Perkataan itu kalimat, suara, bukan wujud. Wujud itu ada artinya, Bang. Abang tahu Bukan, arti bukan. wujud? Di situ sekarang gini, pemahaman jelaskan dulu tentang Bang, iman. Bang, Gini, Google dulu arti wujud, Bang. Anda pakai bahasa yang Anda tidak ngerti definisinya. Wujud itu artinya bukan, ada. kamu jelaskan dulu tentang Jangan panik, jangan iman panik. itu wujud apa kalimat atau ungkapan? Saya kasih Google Itu ya. aja. Ya, arti wujud. Nah, ini kalian ini kan nih, Bang. Dengar ya. Wujud. Nih lihat ya. Wujud itu artinya adanya sesuatu ada. Suara itu ada, Bang. Jadi wujud itu artinya ada. Kamu ngerti nggak arti wujud itu ada? Wujud itu ada, terlihat itu. Nih, Itu nggak ada penjelasan. dibilang Sekarang terlihat. Ini, nih, nih. firman itu Wujud bukan, artinya ini, Bang. Saya kasih tahu dulu bahasa Indonesia. Wujud artinya ada. Suaramu ada nggak? ada. Ada suaramu. Jadi jangan bilang nggak wujud. Makanya saya bilang kalian ini pakai definisi. Kalian pakai kata tapi kalian nggak mengerti definisi. Ngerti nggak? Wujud artinya ada. Suaramu ada nggak? Jangan membingungkan orang, Bos. Nggak. Saya nggak membingungkan. orang. Kamu lihat typingan di bawah ini. Coba Kamu lihat jelaskan typingan dulu di bawah ini, Bang. makna firman. Bukan, jelaskan dulu makna firman. Itu aja. Firman itu apa? pikirannya Allah. Enggak, ada ngawur. Loh, kok ngawur? Pikirannya Allah. Enggak masuk. Sekarang gini, maka itu Jadi kita menurutmu, perlu menjelaskan sebentar. pada orang, kita Baik. paham dulu Apa makna menurutmu? bahasa. Kalau kamu bilang saya mengatakan firman itu pikiran Allah adalah ngawur, menurut kamu firman itu apa? Firman sekarang gini, firman Loh, itu. kamu. Oke. Firman itu adalah kalimat atau ungkapan, ya. Ungkapan. Bukan serupa atau berupa atau wujud seperti tidak ada itu. Saya tanya, Quran ini apa? Quran ini apa? Itu firman. Loh, tadi kata kamu nggak wujud, ini ada. Itu Al-Quran itu. Al-Quran itu firman. Firman yang Sekarang ditentukan. saya tanya kamu, sabar. Ini ungkapan atau firman? Ini ungkapan atau firman? Kok goblok? Oh, saya ini harus ngajarin kalian lagi ya, definisi kata gitu loh. Kamu bilang firman itu nggak berwujud. Lah ini apa? Al-Quran dan terjemahannya. Ini apa? Oh, ini nggak wujud. Nggak ada berarti. Berarti Quran nggak ada. Loh, kan kamu mau bilang itu. Makanya saya bilang, kamu nggak ngerti definisi kata. Wujud itu artinya ada. Sayang, wujud ada, itu bisa diidentifikasi dengan 5 indera kamu. Indera kamu itu bukan mata. Bukan mata tok. Indera kamu itu ada indera pendengaran, peraba, perasa, pembau. Kalian ini kayak goblok, cuma punya satu mata aja. Cuma punya satu indera ya. Ya, kalian tahu kan indera itu ada 5. Untuk mengidentifikasi sesuatu yang ada, itu bisa dengan kelima indera kamu. Rasa manis saja bisa diidentifikasi dengan lidah. Aroma saja, keberadaannya ada, itu diidentifikasi dengan ini. Apa ini? Pembau. Indera pembau. Terus peraba. Jadi kamu itu hanya menggunakan indera matamu. Serius ya? Apa IQ kalian sejongkok ini? Makanya saya bilang, kalau kamu katakan firman itu nggak wujud, nggak ada, ya sudah, berarti kamu mau bilang kitab kamu nggak ada. Ini kalian di sekolah di mana? Nih ya, sorry saya turunkan kamu tuh goblok. Nih saya naikkan lagi kamu, asal ngomong tapi nggak paham apapun. Ngerti nggak arti wujud? Gini. Itu Al-Quran tadi, itu firman yang dibukukan, maka itu disebut Al-Quran atau kumpulan firman-firman Allah itu. Bukan wujud seseorang atau bukan, itu tidak ada itu. Coba kamu itu jelaskan. tidak ada, Quran tidak ada, siap. Oke, sekarang saya mau tanya. Oke, Quran sekarang tidak saya ada mau tanya. katanya ya. Cuma ada ini. Itu tidak ada, berarti Quran tidak ada. Tidak, lepas itu kamu apa? Seriusan, Quran tidak ada. Kamu jelas dulu dong. Kamu mengatakan Quran tidak ada. Gini, Yakin? dengar baik-baik. Al-Quran itu kumpulan firman Allah ya, ibarat dibukukan lah. Nggak usah kamu jelaskan itu. Nggak usah kamu jelaskan. Saya nggak nanya itu. Saya tanya,
Firman itu apa? Perkataan Allah, Oke. kalimat Allah. Perkataan Allah. Ya, perkataan Kalimat Allah. Allah. Kalimat Oke, Allah. perkataan itu bisa dinyatakan melalui apa? Ungkapan lisan. Iya, lisan. Berarti nggak bisa ditulis. Firman bisa, ya karena ditulis. bisa ditulis. Jadi lisan atau tulisan? Firman adalah lisan. Mungkin bagi orang apa ya ditulis. Pasti tak kemana kamu? Kamu kalau ditanya kenapa mindset? Enggak. Tapi kalau firman jadi orang itu yang enggak setiap ungkapan orang tersebut adalah firman. Sekarang gini, waktu Yesus Firman, kamu bilang firman jadi Gini, orang, waktu kenapa dengan sebentar? Firman jadi orang kenapa rupanya? Kok bisa Kalau firman? firman jadi orang kenapa? Ada apa? Ya sih enggak masalah kan? Oke, Enggak masalah. kalau firman jadi buku gimana? Sedangkan Kalau firman jadi buku gimana? makna dari firman Saya enggak tanya. masuk akal aja. Kenapa Loh, penjelasan dari firman? Kalau itu firman jadi buku masuk akal. kalimat. Sebentar, Bang. Kalau firman jadi manusia nggak masuk akal. Kalau firman jadi buku masuk akal. Dari firman yang dibukukan. Loh, firman dibukukan masuk akal. Yang dibukukan. Firman dimanusiakan nggak masuk akal. Gimana ini? Ya, berarti ini contoh saya Dah, di bawah aja kau. Firman dibukukan masuk akal. Firman dimanusiakan nggak masuk akal. Kamu itu lebih mikir nggak sih otaknya? Jadi dalam pikiranmu, firman itu hanya dibukukan aja baru masuk akal. Firman dijadikan kertas kok masuk akal. Firman jadi benda mati masuk akal. Firman jadi hidup nggak masuk akal. Cemana? Justru yang masuk akal itu firman hidup. Jadi hidup. Itu baru begini keren. Kalau firman jadi benda mati, alah. Nggak keren. Nggak keren, nggak kece. Bentar, saya lagi ngomong sama si Firman. Firman dibukukan masuk akal. Firman dihidupkan nggak masuk akal. Sungguh kalian itu botol yang nyata. Makan dari gift. Ya daripada kamu makan daripada menghina. Ya kenapa rupanya Nahe? Makan dari gift itu baik. Nujuma makan dari gift. Rifa makan dari gift. Nandar makan dari gift. Nih penghujat-penghujat dari agama kalian itu semuanya makan dari Alkitab saya bahkan. Biar kamu tahu. Ini tuh pekerjaan yang mulia gitu. Daripada makan dari hasil korupsi. Tebak agama ya yang paling banyak korupsi di Konoha. Tebak agamanya apa? Tebak agamanya apa? Anggota DPR, MPR itu tebak agama yang paling banyak itu makan dari mana tuh? Gak usah berisik kau. Aku ngasih makan itu anggota DPR dari pajakku. Diam mulut kau. Aku tidak pernah makan dari hasil kerjaan kau. Tapi saya pastikan saya ngasih makan banyak orang. Tutup mulut kau. Gak usah banyak bicara kau di sini. Ya, sok-sokan bilang dari kau. Ini biarin, ini berkat dari Tuhan. Saya itu makan dari firman Tuhan. Kalau saya tidak memberitakan Yesus, saya tidak makan. Tengok tuh contoh tuh. Si Juma, si Rifa itu. Kalau nggak ngomongin Alkitab nggak makan dia. Ngomongin Quranmu, ngomongin kitab kamu, ngomongin agama kamu. Dia nggak makan itu. Aku tahu. Kau lihat aja, tonton aja. Si Faruk, siapa lagi tuh? Si penghujat-penghujat itu. Makan itu dari firman Tuhan. Kalau tidak bawa nama Yesus, nggak makan orang itu. Nggak ada yang mau nonton. Cek aja. Boleh ya, boleh kamu bikin challenge ke mereka. 1 bulan nggak ngomongin Yesus. Tidur itu roomnya. Konditan, semuanya. Siapa lagi tuh? Si Kai nama. Si Bangkai itu. Kalau nggak ngomongin Yesus, nggak hidup dia tuh. Biar kau tahu. Nggak makan. Coba dia ngomongin agama kamu. Tidur kalian semua. Ya. Nggak apa-apa. Lagian yang memberi saya ini orang Kristen, bukan orang Islam. Yang ngasih makan saya orang Kristen. Ada orang Islam di sini nge-give. Banyak kali ceritamu. Malu kok kan? Malu. Banyak cerita. Udah, jangan lupa absen lop oren ya semuanya ya. Halo, Long.
Halo. Salam Kak Agatha. Salam, salam. Silakan mau bertanya apa? Selamat malam. Ya. Saya dari Kristen. Ya, silakan Bang. Mau bertanya apa? Saya bukannya tanya ya, cuma mendengar dari yang kawan-kawan tadi, banyak yang ngawur sekali tuh. Nggak apa-apa, kita harus mengajar orang ngawur, Bang. Banyak yang ngawur. Itu memang tugas kita. Kadang aku ketawa sendiri aja dengar mereka ngomong, pusing nggak jelas itu ngomongnya. Iya, santai aja Bang. Ini kan semuanya ini mengedukasi kita. Kita itu semuanya adalah orang-orang dewasa. Mana yang baik bisa kita ambil, mana yang buruk bisa kita tinggalkan. Kita kan bisa memilah. Gitu. Iya, betul itu Kak. Sebagai manusia normal dengan akal seperti itu. Jadi saya kasih semangat aja buat Kak Agatha, Ya, tetap terus terima jalankan. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati Bang Long juga. Shalom Bang. Salam. Oke, silakan Ares. Halo, Kak. Ada yang mau ditanya. Halo. Berkah dalam salve. Salve Bang Ares. Silakan Bang Ares. Ada yang mungkin mau ditanyakan? Mau tanya. Jadi kan ini apa namanya? Saya ingin tanya sebenarnya kan 2 pertanyaan gini Kak. Jadi kan ini masa-masa Putus-putus Bang, nggak ada suaranya Bang. Oh, ini aku yang nge-lag atau gimana nih? gitu Nggak ada kan. suaranya Bang Ares. Misalnya Halo. Ya. halo, apakah ada suaranya? Ini udah ada. Silakan. Oh ya. Oh ya Kak, mau tanya, kan ini lagi kalau misalnya di gereja kan kemarin kata Romo itu lagi masa-masa Advent gitu kan. Betul. Selama 3 minggu ini kan masa Advent sampai nanti minggu keempat. Nah, tapi aku tuh diajak sama teman-teman gitu loh Kak, kayak ayo Natal bareng di Gelora Bung Karno atau Natal bareng di mana gitu. Nah, itu tuh sebenarnya kayak kalau misalnya kita cuma hadir untuk untuk kemudian kayak memeriahkan aja gitu Kak, tapi nggak nerima kayak hosti gitu. Itu tuh gimana ya Kak? Apakah boleh gitu? Boleh. Itu dulu Kak pertanyaannya. Gitu boleh ya Kak? Boleh. Karena kita kan menerima undangan ajakan teman gitu. Tentu kita itu baiknya tidak menolak ajakan teman, dan itu kan juga menambah pengetahuan kita gitu. Oh, seperti ini dari konsep liturgi mereka gitu. Jadi nggak apa-apa, itu baik. Oh, jadi kalau misalnya kita ikut kayak kebaktian dari teman-teman gitu, Nggak kalau apa-apa. misalnya itu nggak apa-apa ya Kak? Nggak apa-apa. Oh ya, terus ini Kak, kan aku kan dikasih tahu sama temanku kan yang agak kayak strict gitu kan, dia katanya ini teman-teman sebelah itu katanya itu apa namanya sesat karena Alkitabnya itu nggak dikanon, nggak ada deuterokanonikanya gitu kan. Nah, jadi kayak aku tuh kayak nggak boleh gitu loh Kak, nggak boleh kayak kayak ikut baca Alkitab mereka atau ikut peribadatan mereka gitu. Katanya mereka itu heresi bidat gitu. Itu gimana sih Kak maksudnya? Aku tuh kadang-kadang masih agak bingung soalnya. Maksudnya di sekolah minggu kan nggak pernah diajarin gitu-gitu. Oke. Jadi kitab itu sama semua gitu. Bedanya kan tidak ada deuterokanonika, dan deuterokanonika itu juga kan tidak pernah dijadikan landasan iman kita gitu. Itu sebagai penghubung aja dari Maleaki ke Matius gitu. Jadi tidak juga dikatakan sesat. Demikian. Jadi bahwasanya kan aku kan udah bilang kan sama teman-temanku kayak di kita kan di Konsili Vatikan yang kedua kan juga katanya ada keselamatan di luar gereja gitu kan. Jadi nggak kita harus menyesatkan orang lain gitu. Apalagi kita kita sama-sama pengikut Kristus. Tapi kata teman saya itu kayak ini kalau misalnya sebetulnya kalau misalnya kita mau ikut ibadah lain tuh nggak apa-apa. Cuman antara Katolik sama Ortodok aja, karena mereka itu sebenarnya gereja yang istilahnya apostolik gitu Kak katanya. Nah, kalau di luar itu katanya nggak apostolik, itu bener nggak sih Kak? Kalau ditanya pun memang tidak ada suksesi apostoliknya. Tapi kan kita tahu Protestan itu keluarnya dari Katolik. Tentu suksesi mereka kalau dari Martin Luther ke imam sebelum Martin Luther keluar itu kan terhubung juga ke Rasul Petrus. Gitu Linus. ya? Iya. Oke, siap Kak, aku jadi tahu. Maaf ya Kak kalau misalnya melimpang dari tema. Makasih Kak. Ya, sama-sama, Tuhan memberkati. Ya, jadi kalau menurut kita baik, lakukan aja. Kenapa? Kalau menghormati itu dikatakan tidak baik. Menghormati dan menghargai orang lain itu kan baik. Bahkan kita menghargai umat-umat yang tidak Kristen juga. Ketika mereka misalnya merayakan Lebaran, kita juga mengucapkan selamat Lebaran gitu. Nggak apa-apa. Menghormati dan menghargai orang lain itu kan bukan artinya kita memeluk agama mereka gitu. Nah, contoh kayak yang di sebelah itu kan haram mengucapkan selamat Natal. Makasih Pak Haram sudah mengucapkan Natal. Iya, kenapa? Menghargai orang itu baik. Justru itu juga diajarkan sama Tuhan Yesus. Kita harus mendoakan mereka gitu. Harus juga bagaimana mereka bisa melihat Kristus di dalam kita kalau kita tidak menunjukkan hal yang baik gitu loh. Kan itu. Dia ini menghargai, berarti memang betul Tuhannya
bagus gitu. Tapi kalau kamu langsung ya kan mental block gitu kan, najis, menyebutkan selamat Natal, berarti Tuhan kamu memang rasis. Tuhan itu nggak boleh rasis. Ya, bagaimana orang mau tertarik sama dia, mau interest gitu loh sama Tuhan ini. Kalau dianya aja udah langsung mental block gitu, membuat suatu tembok pemisah gitu. Ya kan, Bang Santoso? Makanya orang Kristen itu selalu menunjukkan kasihnya, ya kan? Kayak gitu. Jadi orang melihat Kristus dari kamu, perilakumu. Kalau perilakumu kayak gitu, orang nengoknya setan di dalam dirimu. Iya, jadi dia tuh langsung bikin skat. Ih, enggak, jijik, najis, babi, langsung gitu. Babi, dikit-dikit babi. Kenapa kalian ini? Kalian makan ayam aja, kita be aja kok. Makan kambing yang bau aja be aja. Selamat Natal Pak Tobias dan selamat ulang tahun untuk gerejanya ya. Siap. Kayak gitu. Jadi nggak masalah, saya menghormati itu baik. Tenang, aman itu. Oke. Pak Tobias. Lanjut. Coba jelaskan dulu firman tadi. Kita lanjut. Mungkin tadi agak ngegas ya kan, sekarang slow lah. Oke. Coba. Menurut Agatha, gimana firman? Pikiran Allah itu. Pikiran Allah. Pikiran Allah. Kalau lu menurut kamu firman itu apa? Kalau yang tadi kamu tujukan Al-Qur'an itu firman yang dibukukan ya kan. Firman itu kalau bahasa kamusnya ya kan, itu perkataan kata-kata, kumpulan kalimat-kalimat ya yang dibukukan. Nah, tapi tiba-tiba ada firman. Ini kan dikatakan gini ya. Kata-kata yang dibukukan. Firman itu adalah perkataan yang dibukukan. Ketika perkataan Allah mau dibukukan, apakah Allahmu yang di langit sana udah nggak ada lagi perkataannya? Bukan seperti itu. Makanya saya bilang, kalau firman cuman kata-kata, berarti sekarang dia tidak punya kata-kata di sana. Makanya firman itu lebih dari kata-kata, yaitu pikiran. Pikiran Allah itu lebih dari kata-kata. Kenapa? Karena bisa dia narasikan melalui tulisan, melalui pendengaran, bisa melalui penyataan manusia. Ini, kalau kamu bilang firman Allah hanya kata-kata, ketika dia tidak berkata-kata, berarti dia tidak punya firman. Iya dong, karena kamu bilang firman itu perkataan. Begitu dia tidak berkata, dia tidak punya firman. On off. Tetapi kalau pikiran itu lebih daripada itu. Al-Quran itulah kalimat-kalimat Allah, itu kata-kata Allah. Oh, mau tiba-tiba diralat. Bukan diralat, itu kan kelanjutan, bukan diralat. Ini kenapa sih suaranya agak nyelengking gitu, gua nggak jelas ya. Makanya saya katakan, kalau firman itu hanya kata-kata, begitu dia tidak berkata-kata, dia tidak punya firman. Konsekuensinya itu. Makanya logos atau firman itu pikirannya. Jadi ketika Allah tidak berkata-kata, dia nggak pernah, dia nggak punya lagi firman. Aduh, gimana ini ya? Harus lebih daripada itu. Jadi pikiran itu bisa dinyatakan melalui kata-kata, melalui teofani atau apapun. Nih, saya jelaskan kamu lebih jauh lagi. Gitu. Jadi kalau firman itu hanya sekedar kata-kata, kalau dia tidak berfirman, dia tidak punya kata-kata. Kicep. Seperti itu. Makanya orang Kristen itu tidak pernah, nih, kalau pikiran tuh kayak gini, saya. Ya, apa yang ada di pikiran saya ketika saya keluarkan melalui kata-kata, pikiran saya tetap ada. Nah, jadi ketika firman Allah itu diutus ke dunia, ya, firmannya, pikirannya itu tetap ada di dalam dirinya dan juga ada di dunia yang ketika diutus. Seperti itu. Jadi firman itu nggak sesempit itu. Ya, tiba-tiba diralat. Kalau dikasih analogi langsung ralat. Kalian ini belum nggak kokoh gitu loh, belum fix gitu loh definisinya. Iya, direvisi terus, nanti penjelasannya direvisi lagi. Janganlah. Thank you ya Om Tobias. Selamat Natal, selamat ulang tahun gerejanya. Silakan Ajalan. Ya. Yes, selamat siang sih Agatha. Selamat siang. Oke, saya nak kita berdiskusi secara ilmiah ya. Oke, firman Allah, maksud firman itu kata-kata daripada Allah. Kalau Nabi dia standard dia bersabda.
Kalau Nabi dia bersabda, macam kita kalau manusia berkata-kata. Loh, standar manusia dengan Allah sama dong, karena berfirman berkata-kata. Tak, dia kena sama. Nabi lebih tinggi bersabda. Tak, bukan Nabi lebih tinggi, Allah lebih tinggi. Allah menggunakan firman, Nabi menggunakan sabda. Itu sebab dalam Islam kita guna sabda Nabi SAW. Saya tanya Pak, Nabi itu manusia tidak? Ya, Nabi manusia. Ya, kalau dia manusia ya berkata-kata. Iyalah, Apa yang memang membuat dia dia beda? berkata-kata. Apa yang membuat dia beda sehingga dia dikatakan bersabda? Memang beda lah, serupa macam Sultan. Sultan bila berkata-kata, kita tak boleh dia katakan dia berkata-kata. Sultan bertitah macam tu. You faham tak? Iya, Macam apa yang raja, membedakan? Raja bertitah. Ya, pertanyaan saya apa yang membedakan itu? Padahal sama-sama manusia. Iyalah, memang beda. Kalau Apa yang Allah membedakan? berfirman, Nabi bersabda, kita Iya, berkata-kata. pertanyaan saya sudah tahu apa yang membedakan itu. Sehingga perkataan itu beda. Kalau Allah yang berkata firman, kalau Nabi yang berkata itu sabda, kalau Sultan titah. Nah, apa yang membedakan? Saya mau tahu. Apa yang Ya, membedakan? kita yang membedakan. Kita menghormati. Anda kita gini, menghormati. Anda pertanyaan sesimpel ini aja nggak bisa jawab gitu loh. Kenapa udah tersentuh jawab? Oke, saya kasih tahu Pak. Ini jawabannya. Kenapa dibedakan? Beda kuasanya itu. Masa kayak gini aja nggak ngerti kamu, harus saya ajarin. Kenapa Sultan dikatakan bertitah? Ya karena kuasanya beda dengan rakyatnya. Kenapa Nabi dikatakan bersabda? Karena beda. Karena gelarnya. Tuhan pun demikian karena kuasanya. Itu jawaban gini aja Bapak nggak bisa. Makasih ya. Harus saya juga yang nanya, saya yang jawab. Itu. Jadi apa yang membedakan? Ya beda lah. Saya tahu beda. Apa? Penyebab dari terjadinya pembedaan itu apa? Itu kamu kenapa nggak bisa jelasin? Kicep. Iya, ya karena apa? Karena kuasanya. Gitu. Nah, pertanyaan saya, Sultan ini kuasanya dari mana, di mana, kemana? Nabi ini kuasanya apa dan di mana dan kayak gimana? Tuhan ini kuasanya seperti apa? Itu yang harus kita tahu, cari tahu. Begitu loh. Ya. Kamu ditanya nggak bisa jawab. Saya tahu jawaban. Ya, jadi saran saya, kamu kalau belum sanggup menjawab saya, ini saya nggak usah nanya ya sama kalian. Ngejawab aja, karena kalian nggak bisa jawab. Saya nggak nanya deh. Kali ini saya nggak nanya deh, karena kalau kalian ditanya memang nggak akan bisa jawab. Gitu ya. Nih. Halo. Halo. Ya, silakan Pak Rusli, selamat pagi. Pagi, siang. Iya, selamat siang bagi Anda. Silakan mau bertanya. Iya. Oke. Apa ya? Dari tadi pengen mau tanya, mau naik, tapi kayaknya sudah habis semua ini yang mau kutanyakan. Ya, tapi nggak apa-apa. Sekedar silaturahmi juga di live. Sebelumnya saya orang Islam ya, Muslim ya. Nah, mau tanya Bu. Boleh. Bunda ya, pakai Bunda ya. Silakan. Apa sih definisi daripada Tuhan? Penguasa. Sebentar, aku naikkan dulu volumenya dulu. Ya. Apa Bu definisi daripada Tuhan? Kuasa, penguasa. Penguasa. Cuman itu saja. Ya, kepenguasaannya itu meliputi langit, bumi, surga, dan dunia orang mati. Begitu. Berarti karena kalau kami di agama kami ya sama sebenarnya. Definisi Tuhan itu adalah penguasa, tapi yang paling utama adalah pencipta. Oke. Pencipta. Nah, dan Tuhan itu adalah kekal. Sama kan? Sama ya, kekal juga ya. Ya, Allah itu yang kekal. Kalau Tuhan itu kan gelar. Penguasa itu sebagai gelar. Jadi yang mencipta itu bukan gelarnya, tetapi yang mencipta itu adalah esensinya, zat itu. Allah itu. Allah itu ya. Yang dimaksud. Makanya Tuhan itu tidak didefinisikan sebagai pencipta, karena gelar itu tidak mencipta gitu. Tuhan itu kan penguasa. Penguasa artinya gelar. Oh gitu. Iya, jadi Allah dengan Tuhan itu berbeda. Ya, Allah itu gelarnya Tuhan. Makanya kan ditanya, siapa penguasamu? Baru Allah itu sang zat itu yang kita kenalkan. Masuk nggak logikanya nih?
Ya. Artinya saya bilang ya, artinya itu saya apa namanya? Saya mendukung daripada boleh lah gitu. Kita punya pendapat ya sesuai dengan kita. Seperti itu, karena kan saya bertanya apa definisi Tuhan, misalnya gini. Oh, begitukah ya, seperti itu. Nah, kalau apa namanya? Kan dari tadi juga saya lihat saya dengar tadi ada firman. Jadi kalau Yesus itu misalnya dilahirkan di bumi ini melalui Bunda Maria, tapi ketuhanannya itu atau kekealahannya itu melalui firman Bapa ya? Dia itu firmannya Bapa. Dia firmannya Bapa. Dia firmannya Bapa. Berarti dia sudah ada dalam kekekalan bersama dengan Allah itu atau Bapa itu. Allah Bapa itu. Makanya Yesus itu mengatakan, aku yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. Kenapa? Karena dia satu di dalam Bapa. Dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Siap. Iya, itu menurut kita ya. Oh, berarti kalau di kami firman itu ya itu perkataan Allah. Perkataan Allah yang nanti firman itu karena perkataan itu diturunkanlah ke bumi melalui Jibril ke Nabi Muhammad. Nah itu. Nah, kalau misalnya perkataan Nabi, saya sambung tadi itu saya sepatah perkataan Nabi itu hadis. Oh, yang tadi salah, bukan sabda. Yang mana yang benar? Hadis. Tapi terkadang orang mengatakan sabda Nabi, misalnya sabda Rasulullah, misalnya seperti itu. Siap. Nah, oke. Jadi saya tidak mau membandingkan, tetapi hanya cuma sekedar saya bertanya kalau bahwa ternyata Yesus itu adalah firman-Nya Allah. Ini boleh nggak Pak? Saya mau tanya satu aja nih. Tadi kan jangan yang berat-berat lah. Kalau misalnya pun nggak, ini kan sebenarnya bisa kita bicarakan gitu. Ini kan tadi Bapak bilangin kan, firman-Nya Allah itu diturunkan gitu. Iya, karena firman Allah itu kan maha, menurut saya di aliran kami agama saya firman itu adalah perkataan sang pencipta Allah itu. Nah, enggak, bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan gini kan. Firman Allah itu diturunkan. Kalau firman itu adalah perkataan Allah diturunkan, apakah Allah sendiri yang menurunkannya atau ada yang lain yang menurunkannya? Melalui Jibril, Bunda. Loh, kan kalau saya misalnya berkata, pasti harusnya saya sendiri dong yang mengatakannya gitu kan. Kan karena firman itu kan perkataan, ya. Contoh ya. Kalau saya berkata berarti saya sendiri yang ngomong gitu. Nah, bagaimana firman itu diturunkan bukan oleh sang pemilik firmannya gitu loh. Ini yang mau saya tanya. Iya, memang seperti itu. Jadi Allah itu satu zat yang tidak bisa terlihat dengan ciptaannya. Saya nggak nanya tuh. Yang bukan itu yang saya tanyakannya. Tunggu dulu. Nantinya lari ke situ. Oke. Apa namanya? Jadi ketika Allah berfirman untuk mau menyampaikan misalnya 1 + 1 itu pendapatnya 2. Artinya itu sebagai misalnya firman-Nya, itu nanti bukan Allah yang menyampaikan, tetapi perkataan itu disampaikanlah ke Jibril untuk ditransferlah ke Nabi Muhammad seperti itu. Kayak duit ditransfer ya? Iya. Artinya supaya artinya firman Allah itu dijinjing-jinjing sama Jibril terus dikasih ke Nabi gitu. Nah, tidak tahu gitu. Dijinjing ditaruh di tas. Gimana tuh? Nah, ini makanya saya apalagi ditransfer kan ini saya bingung nih. Artinya ada perantara. Ada perantara gitu. Nah, kalau misalnya sudah sampai ke Rasulullah Nabi Muhammad itu, nah dijabarkan ke pengikutnya, itu sudah namanya hadis. Bukan firman, tapi itu hadis. Hadis. Nah, hadis itu tapi nanti terlalu melenceng ke sana. Aku Senin Kemis agama aku juga. Masih pendalaman agama saya. Santai aja Pak, nggak apa-apa. Ini ngobrol aja kita. Iya. Jadi untuk meremehkan komalnya aja Bunda ini. Ya, senang juga. Jadi cuman itu aja ya Bunda. Siap. Okay. Makasih. Sama-sama, Tuhan berkati. Selamat Natal ya. Ya, terima kasih Bapak. Oke, yuk. Ya, keren Pak Rusli. Pak, tapi nanti awas Bapak Dida mau ngucapin selamat Natal. Oke. Nggak apa-apa teman-teman, itu kan dari perspektif Bapak itu kita terima.
Kita harus menerima itu. Nah, makanya perbedaan itu kan kelihatan nyata gitu. Jadi Bapak itu pun tidak terlalu strict dengan agama saya pun tidak juga strict gitu. Jadi maksudnya adalah gini, kita sepakat untuk tidak sepakat bahwa agama kita ini berbeda. Gitu. Jadi agama kamu tidak bisa kamu jadikan tolok ukur bagi agama saya. Agama saya pun tidak bisa menjadi tolok ukur agama kamu. Itu maksudnya. Gitu. Ya, yang penting penonton lah yang menilai. Iya, penonton ini yang menilai gitu dari obrolan ini. Makanya saya bilang jangan baper gitu loh. Ini kan kita sama-sama supaya dapat ilmu gitu loh. Dapat sama-sama berpikir gitu. Bisa membedakan ini semua gitu loh. Jangan baper, nggak usah lapor-lapor, nggak penting. Ya namanya diskusi gitu. Oh, dari perspektif aku ini, dari perspektif kamu itu gitu. Kita sama-sama menghargai aja. Nggak usah menghina-hina. Kau menghina nanti aku balas balik. Kan jadi nggak enak, berantem. Nggak usah baper-baper. Di sini nggak kaci baper-baperan. Ya kalau yang baper itu biasanya anak kecil. Kalau udah dewasa itu nggak pernah baper. Oke, kita naikkan lagi ya. Ini banyak lagi yang menunggu ini. Dicepung. Oke. Halo, silakan. Halo, selamat siang. Ya, siang. Aku mau tanya Kak Agatha. Boleh. Itu Tritunggal itu dapat ajarannya dari mana Kak Agatha? Apa dari Nabi kah? Apa dari kitab kah? Iya. Tritunggal itu dari Allah itu sendiri diajarkan kepada para nabi dan para rasul. Itu diajarkan nabi-nabi siapa itu Kak Agatha? Nabi Musa. Maaf ya, Kak Agatha. Pertama Ini mau sekali tanya, yang Kak. mengajar itu adalah Nabi Musa. Ya, di dalam Kejadian 1 ayat 1 dia sudah menarasikan bahwa Allah itu memiliki firman dan roh. Nabi Ayub juga mengajarkan itu di Ayub 33 ayat 4. Nabi Daud, Raja Daud juga mengajarkan itu bahwa Allah itu mencipta dengan firman dan rohnya dan nafasnya. Juga para rasul. Jadi rasul ini meneruskan ajarannya para nabi. Orang Kristen ini menerima ajaran itu dari para rasul. Seperti itu. Jadi Sang Tritunggal itu adalah realita yang diajarkan Allah kepada para nabi, diteruskan rasul dan diteruskan oleh gereja. Seperti itu. Iya. Oke, itu aja Kak Agatha. Makasih banyak. Ya, Tuhan berkati. Tuh ya, jadi kalau kalian baca Kejadian 1 ayat 1, Musa itu sudah mengajarkan Tritunggal itu. Dalam kekekalan Sang Tritunggal itu sudah ada. Makanya Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa, aku ada bersama-sama dengan Sang Bapa. Gitu. Roh itu juga di dalam Bapa. Yohanes 15 ayat 26. Dia yang bilang sesaat, apa nih sesaat? Waktu 1. Ya, silakan Islam. Halo, Ya, Islam. halo. Ya, silakan Ya. Islam. Tanya apa? Saya mau itu tadi narasi Agatha yang mengenai Musa mengajarkan Tritunggal ya. Betul? Iya. Coba tunjukin dalilnya mana. Oke, ini Bang. Biar kita belajar lah. Oh, Abang nggak punya Taurat Musa ya? Gak usah nanya itu lah, itu udah Oh campur-campur. iya, lah. iya kan Jelas Anda kan katanya punya nabi gitu loh. Kirain nabi Anda ngajarin itu. Nah ini, ya. Nabi Pada kita mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadi Musa itu sudah mengajarkan Allah itu dengan rohnya dan dengan firmannya dia mencipta. Begitu Bang. Mana Tritunggalnya? Lah ini Allah dengan roh dan firmannya ini Tritunggal. Nggak nyambung ya? Bukan nggak nyambung, Anda yang nggak nyampe. Nggak nyambung. Anda gini Bang, Anda harusnya bertanya secara pertama logika sekali gini, kalau saya ajarin adab dulu, langsung gila. Jangan langsung gila. Anda harusnya gini, Mbak, Tritunggal itu apa sih Mbak? Nah, saya jelasin. Tritunggal itu adalah Allah yang di dalamnya punya firman dan roh. Itu Tritunggal. Tritunggal itu Allah yang di dalamnya terdapat firman dan roh. Itu. Makanya sebelum nanya kamu pastikan dulu kamu mengerti itu apa diksi yang saya gunakan. Tiba-tiba langsung sawan. Nah, tuh, silakan Islam, ada lagi yang mau ditanyakan? Gitu, jangan boleh menghina. Dikasih tahu ini.
Jadi Tritunggal itu satu Allah, yaitu Bapa yang di dalamnya punya firman dan roh. Simpel kan? Nah, gitu. Jangan sebenarnya di dalam kitab orang itu juga udah menjelaskan Tritunggal. Ya, di dalam surah apa itu ya? Mister Banana tahu nih ya. Apa? Isa putra Maryam dari Ruhullah dan Kalimatullah. Itu udah Tritunggal itu. Cuman kan kalian nggak ngerti. Ya, Allahmu itu punya firman dan punya ruh. Itu Tritunggal itu. Nah, berapa itu? Surah An-Nisa 1 berapa itu, Bang? Ini jadi kalian tuh nggak ngerti torpedo nih 171. Ini jadi kalian nggak ngerti definisi Tritunggal, tapi sok-sokan. Nah, nih, ya, ini, nih kalau kalian mau baca, wahai ahlul kitab, janganlah kamu berlebih-lebih. Nah itu, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam adalah utusan Allah, kalimatnya yang dia sampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. Ini, makanya saya bilang, di dalam ajaranmu juga Allah itu punya ruh, punya firman. Tapi kalian dengan kata diksi Tritunggal, 3. Langsung. Makanya sekarang saya tanya kalian, bagaimana Tuhan menciptakan manusia? Bagaimana dia meniupkan ruh kalau dia tidak punya ruh? Bagaimana dia mengatakan hiduplah kalau dia tidak punya firman? Ini baca tapi nggak paham. Ya, baca tapi nggak paham. Jadi Tritunggal itu adalah monoteisme. Ya, saya katakan, Tritunggal itu adalah ajaran monoteisme yang menggambarkan bahwa Allah didiami oleh firman dan rohnya. Allah yang didiami oleh firman dan rohnya. Satu Allah saja. Ini kalau nggak paham juga udahlah. Tidur kau di bawah, dikubur. Seperti itu. Jadi sok-sok ngarap tapi nggak paham gitu. Jadi Tritunggal itu bukan seperti yang kamu kira, ada 3 diikat botol. Gitu, ya, silakan. Jadi mayat di bawah. Silakan orang. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang orang. Mau bertanya. Silakan. Yesus itu Tuhan itu sendiri, apakah Yesus itu anak Tuhan? Yesus itu Tuhan itu sendiri, apakah anak Tuhan? Maksudnya gimana nih? Nggak ada anak Tuhan di dalam kitab kami. Coba ulang lagi pertanyaan. Yesus itu adalah firman Tuhan, firman Allah. Nah, di Yohanes pada saat Yesus dibaptis, yang di sorga berkata begini, inilah anakku yang aku kasihi. Nah, anakku itu siapa itu? Firman. Yang dimaksud anaknya? Firman. Firman itu siapa? Firman yang sudah menjadi Yesus manusia. firman. Ya. Firman yang sudah menjadi manusia, yang satu di dalam Bapa dan satu di dalam kemanusiaan. Iya, firman itu kan Yesus, bukan? Iya. Iya, inilah anakku. Anakku itu kan firman, kan Yesus itu kan? Iya, berarti Yesus itu anak Tuhan. Anak Allah. Anak Allah, Allah itu Tuhan apa bukan? Karena Bapa itu Allah, gelarnya Tuhan. Jadi Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar debat ini dan dalam perenungan kita juga kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Matius pasal 6. Begini bunyi firman Tuhan, hal memberi sedekah. Ingatlah baik-baik, jangan kamu menunaikan ibadahmu di hadapan orang dengan maksud supaya terlihat oleh mereka. Karena jika begitu, kamu tidak akan mendapat pahala dari Bapamu yang di sorga. Pada waktu engkau memberi sedekah, janganlah hal itu kau umumkan dengan tiupan nafiri, seperti dilakukan oleh orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah, seperti di jalan-jalan dengan maksud supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan pahalanya. Tetapi engkau jangan sampai tangan kirimu tahu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu pada waktu engkau memberi sedekah. Dengan demikian, sedekahmu itu tidak kelihatan, dan Bapamu yang melihat apa yang tidak kelihatan akan membalas perbuatanmu. Pada waktu kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang-orang munafik.
Mereka suka berdoa dengan berdiri di rumah-rumah ibadah serta di persimpangan-persimpangan jalan dengan maksud supaya mereka dapat dilihat oleh orang-orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat pahalanya. Tetapi pada waktu engkau hendak berdoa, masuklah ke dalam kamarmu serta tutuplah pintunya. Lalu berdoalah kepada Bapamu yang tidak kelihatan itu. Maka Ia yang melihat apa yang tidak kelihatan itu akan membalasnya kepadamu. Selain itu, pada waktu kamu berdoa, janganlah kamu mengulang-ulang kata-kata yang sama seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata yang mereka ucapkan, doa mereka akan dikabulkan. Janganlah kamu seperti mereka, sebab Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi, hendaklah kamu berdoa demikian. Ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, terlaksanalah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami karena kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena milik-Mu sajalah kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahanmu juga. Tetapi jikalau engkau tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terus mengampuni sesama kita, ya. Dan mari kita terus mendoakan mereka, terlebih orang-orang yang belum mengenal Kristus. Di dalam firman Tuhan selanjutnya dia mengatakan bahwa demikianlah pula halnya pada waktu kamu berpuasa. Janganlah kamu berpuasa seperti orang-orang munafik. Mereka mengubah air muka mereka dengan bermuka masam, supaya orang-orang dapat mengetahui bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat pahalanya. Tetapi pada waktu engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan basuhlah kakimu. Dengan begitu, tidak ada yang dapat melihat bahwa engkau sedang berpuasa, kecuali Bapamu yang tidak kelihatan itu. Ia yang melihat apa yang tidak kelihatan akan membalas perbuatanmu. Di ayat ini mengajarkan kita supaya kita tidak berpuasa, tetapi mari kita melandaskan puasa kita dengan sungguh, dengan tidak dilihat orang. Ya, mari kita membasuh muka kita dengan air, ya, dengan wajah yang ceria, begitu ya, bukan dengan wajah yang muram. Dan mari melalui puasa, mari kita membawa apa yang menjadi pergumulan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Di ayat selanjutnya mengatakan bahwa janganlah kamu menyimpan bagi dirimu harta di bumi, di mana ngengat dan karat dapat merusakkannya, dan pencuri dapat membongkar serta mencurinya. Tetapi simpanlah bagimu di harta di surga, karena ngengat dan karat tidak dapat merusaknya, dan pencuri pun tidak dapat membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, disitulah juga hatimu. Mata adalah pelita tubuh. Sebab itu, jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan. Mereka akan membenci yang lain, atau ia akan setia kepada akan seorang dan mengabaikan orang lain. Oleh sebab itu, kamu tidak dapat sekaligus mengabdi kepada Allah dan kepada harta duniawi. Demikian kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita. Jangan kita menduakan Tuhan, bahkan maupun kita menjual Tuhan, karena Salam, saudara-saudara.
perempuan. Puji Tuhan. Dan mari kita terus bersandar di dalam Yesus Kristus. Dia adalah 30 Agustus satu-satunya menghirup udara jalan segar dan yang kebenaran tadinya dan hidup. sumpah di dalam Barang kamar. siapa percaya Sekarang kepadanya jadi tidak akan binasa. Tuhan Yesus karena memberkati. Sampai jumpa di Haleluya. video-video berikutnya. Jangan lupa Amin. terus Jadi untuk teman-teman, mendukung mungkin banyak orang perkembangan yang channel ini bertanya, banyak dengan orang cara yang bertanya, kok subscribe, bisa sih, komen, Pak? dan share. Kita bebas Tuhan kan, Yesus tapi hukuman memberkati 10 tahun. kita Karena semua. bicara